Halo rekan-rekan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga bagi rekan-rekan yang sakit disembuhkan dan dapat sehat seperti sedia kala. Seperti biasa, kita kali ini akan membahas tentang seputar arsitektur, tentang teknik sipil, dan isu-isu yang mengenai seputar dunia konstruksi. Nah, kali ini kita akan membahas teknologi bahan dan konstruksi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng pada channel ini agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang seputar arsitektur dan teknik sipil. Dan semoga informasi kali ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, kita lanjut. Pertama adalah pengenalan jenis bangunan dan material. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Pertama adalah building and infrastructure, ya itu adalah pengertian bangunan dan infrastruktur, dan sedikit informasi tentang keduanya. Kemudian adalah material, tentang konstruksi, material-material apa saja yang digunakan sebagai konstruksi bangunan, baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Kemudian adalah regulasi yang mengatur tentang penggunaan material konstruksi di Indonesia. Nah, kita lanjut ke materi pertama, sekilas tentang pengertian bangunan. Nah, bangunan sendiri bisa diartikan menurut Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dapat diartikan bahwa bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian ataupun seluruhnya, dan bangunan itu terwujud di atas tanah, di dalam tanah, ataupun di air, dan semua itu berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik itu untuk hunian, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, usaha, ataupun kegiatan kemanusiaan lainnya, ya. Dapat diartikan secara singkat adalah bangunan adalah hasil konstruksi yang terletak di atas tanah atau di bawah tanah ataupun di atas air yang berfungsi untuk kegiatan manusia pada sehari-hari. Secara singkat seperti itu. Kemudian tujuan bangunan dan infrastruktur dibangun antara lain adalah bangunan rumah tinggal. Nah, bangunan rumah tinggal dibuat untuk kepentingan tinggal dalam arti luas, dan pada khususnya itu untuk tempat istirahat, tempat berlindung, kemudian tempat berekspresi diri, tempat pembinaan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kantor, ya. Kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat. Nah, kantor ini juga bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari sebuah instansi, organisasi, kemudian perusahaan, kemudian tempat bisnis dan lain sebagainya. Kemudian adalah infrastruktur, ya. Infrastruktur dibuat bertujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari untuk menunjang pergerakan manusia dan menggerakkan sektor ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, kurang lebih pengertian dari bangunan dan infrastruktur itu seperti itu. Kemudian kita lanjut jenis-jenis bangunan gedung. Nah, bangunan gedung itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama adalah low rise atau bangunan sederhana, kemudian mid rise bangunan bertingkat sedang, ya. Kemudian ada high rise building atau bangunan bertingkat tinggi. Nah, lantai-lantai ini juga sudah diatur dalam peraturan daerah, ya. Contohnya seperti bangunan sederhana itu adalah bangunan lantai 1 sampai dengan lantai 4, kemudian bangunan bertingkat sedang antara lantai 5 sampai dengan 8, bangunan bertingkat tinggi untuk lantai 8 ke atas. Nah, contohnya apa dari ketiga jenis bangunan itu sendiri? Nah, low rise building biasanya digunakan untuk rumah, ruko, toko, intinya semua bangunan yang jumlah lantainya itu kurang dari 4. Kemudian mid rise building. Nah, mid rise building adalah jumlah lantainya kisaran antara 5 sampai dengan 8. Nah, fungsinya untuk apa? Bisa untuk kampus, bisa untuk rumah sakit, kemudian office atau kantor, kemudian
pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bangunan bertingkat tinggi atau high rise building. Nah, contoh high rise building adalah apartemen, hotel, perkantoran umum, kemudian mixed use. Mixed use itu bisa diartikan adalah sebagai gabungan antara apartemen, hotel, rumah sakit, dan semua siklus fasilitas manusia digabungkan menjadi satu. Itu dinamakan mixed use. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri itu banyak ya macamnya. Dan contoh-contohnya ini antara lain adalah bandara, pelabuhan, jalan raya, kemudian sarana olahraga ya, sirkuit dan lain sebagainya. Kemudian ada dermaga, terowongan, bendungan. Bendungan ini bisa berfungsi sebagai penggerak perairan warga ataupun perairan pertanian, kemudian bisa juga untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada jembatan antar pulau ataupun antar penyeberangan sungai, jalan bebas hambatan antar kota, antar provinsi, kereta api, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Nah, dari bangunan-bangunan ini juga bisa digunakan sebagai ikon suatu daerah ataupun suatu negara. Ya, seperti contoh Candi Borobudur, ikonnya Indonesia, kemudian Menara Eiffel itu menara ikonnya Paris. Tapi itu bukan infrastruktur ya. Namun infrastruktur yang menjadi contoh ikon adalah jembatan Holtecam yang gambarnya sebelah kiri pojok bawah, itu sekarang menjadi ikon Papua. Nah, kita lanjut. Bahan konstruksi. Nah, bahan konstruksi tersendiri perlu dipahami ya, bahan konstruksi di sini adalah untuk bahan strukturnya ya, bukan untuk bahan arsitektural atau bahan pelapis. Nah, bahan konstruksi ini adalah bahan utama yang digunakan sebagai rangka sebuah bangunan tersebut. Nah, dari bahan konstruksi tersebut ada 3 bahan utama yang lazimnya digunakan pada sebuah struktur bangunan ya. Pertama adalah baja. Nah, baja ini adalah produk industri yang quality controlnya itu sangat ketat sehingga mutunya itu lebih terjamin ya, dan kemudian mudah untuk direncanakan. Nah, keunggulan baja sendiri adalah pekerjaan baja itu bisa difabrikasi terlebih dahulu, kemudian baru diinstal. Nah, sehingga pekerjaan di lapangan itu akan lebih menghemat waktu dan tenaga. Nah, baja ini juga bentuknya macam-macam ya. Bisa itu berbentuk pipa, bisa berbentuk profilnya bisa profil yang berhuruf W atau huruf 2 atau huruf C dan lain sebagainya. Nah, atas banyaknya profil baja ini yang bermacam-macam, maka baja ini juga semakin mudah untuk diaplikasikan kepada bangunan-bangunan dengan arsitektural tertentu ya. Artinya nggak saklek bangunan baja itu seperti ini, tapi bisa bermacam-macam karena baja itu mudah dimodifikasi. Yang kedua adalah beton. Nah, beton ini adalah sebuah campuran yang terdiri dari semen, agregat, kemudian air. Nah, agregat itu apa? Agregat adalah bahan pengisi. Nah, bahan pengisi ini terbagi menjadi 2 nih. Bahan pengisi kasar atau agregat kasar ataupun agregat halus yang kedua. Nah, agregat kasar adalah sebuah bahan pengisi yang ukuran materialnya itu antara 20 mm sampai 40 mm. Nah, ada yang 20 sampai 30 mm, ada yang 30 sampai 40 mm. Nah, bahan kasar ini juga biasanya terbuat dari kerikil ya atau split, hasil batu yang dipecahkan menjadi ukuran-ukuran tertentu. Kemudian agregat halus umumnya adalah pasir dan teras. Nah, kemudian ada tambahan bahan lainnya ya. Bahan tambahan lainnya untuk beton misalkan ada integral. Nah, integral ini berfungsi untuk mencampur beton agar lebih waterproof ya, agar lebih water resistant. Nah, betonnya biasanya beton yang untuk digunakan pada bangunan-bangunan yang berkaitan dengan air ataupun di dalam tanah. Contohnya adalah struktur bawah atau pondasi borpel, sehingga betonnya itu harus kedap air ya. Kemudian adalah kayu yang ketiga. Nah, kayu ini mempunyai sifat-sifat kayu dengan berat jenis, kemudian
mempunyai sifat dan kemudian memiliki karakteristik warna ya. Nah, berat jenis kayu sendiri semakin tua ataupun semakin lama itu akan semakin berbeda. Nah, tentu ini juga akan berpengaruh pada harganya ya. Kemudian sifat kayu itu dapat menyerap atau melepaskan air ya, bergantung pada kelembapan udara. Kemudian kayu juga dapat dipengaruhi beberapa faktor umur kayu. Nah, cuman kekurangan kayu di sini adalah mungkin rayap ya. Nah, sehingga perlu treatment khusus agar kayu-kayu tersebut tidak laput dimakan rayap. Nah, selanjutnya adalah peraturan-peraturan bangunan ya. Peraturan-peraturan bangunan ini adalah peraturan yang mengatur tentang penggunaan struktur-struktur bahan tadi atau bahan konstruksi tadi. Nah, di sini ada 4 yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah peraturan beton bertulang yang diatur oleh SNI 032847 tahun 2002. Nah, di dalam SNI ini terdapat beberapa aturan-aturan yang berkaitan dengan beton seperti materialnya, kemudian campurannya, kemudian metode pelaksanaannya, kemudian syarat-syarat material yang harus digunakan. Nah, ini semua tertuang pada SNI 032847 tahun 2002. Nah, nomor 2 adalah peraturan perencanaan bangunan baja. Nah, peraturan perencanaan bangunan baja ini diatur oleh SNI nomor 3/1729 tahun 2002. Nah, seperti beton tadi, di dalam SNI ini juga telah tersusun secara sistematis yang mengenai peraturan-peraturan penggunaan baja, syarat-syarat material baja, spesifikasinya seperti apa saja, kemudian metode-metode yang diizinkan, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pekerjaan baja. Kemudian yang ketiga adalah peraturan gempa. Peraturan gempa ini diatur oleh SNI 1726 tahun 2002. Nah, yang dimaksud pada peraturan gempa di sini adalah peraturan bangunan tahan gempa, sehingga bangunan-bangunan yang akan dirancang itu lebih adaptif ya, artinya dapat menyerap atau menahan getaran gempa, sehingga akan meminimalisir terjadinya kerusakan atau kehancuran pada bangunan tersebut. Nah, mengapa aturan ini dibuat? Nah, karena di Indonesia termasuk wilayah yang rawan terhadap gempa. Kemudian adalah yang keempat, peraturan kayu Indonesia. Peraturan kayu Indonesia juga mengatur spesifikasi kayu yang digunakan untuk struktur, kemudian sambungan-sambungan kayu, konstruksi kayu ya. Karena sambungan kayu juga bermacam-macam ya. Kemudian jenis kayu dan kelas kayu itu juga diatur, kemudian perawatan kayu dan syarat-syarat teknis lainnya juga tertuang semua pada SNI tahun 2000 yang mengatur tentang peraturan kayu Indonesia. Nah, akhirnya kita telah sampai di ujung materi. Nah, dari materi tadi mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada waktu-waktu lain yang lebih lama dan lebih detail. Untuk materi kali ini cukup sekian. Mungkin bagi ada teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah, ataupun memberikan saran ataupun kritik juga silahkan untuk membangun channel ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat ya. Dan ini juga sebagai motivasi untuk saya memberikan informasi-informasi tentang arsitektural dan teknik sipil serta konstruksi di lingkup Indonesia dan lingkup internasional dan umumnya lah. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup sekian ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.